Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayhaqi dari kelompok 9, yakni yang akan mempresentasikan makalah mengenai bab ilmu dan kebudayaan, yang mana beranggotakan saya sendiri Muhammad Bayhaqi, Salma Fiddaroini dari Salamah, dan yang terakhir yakni Lia Rislatinisa. Yang mana awal akan saya sampaikan tentang definisi ilmu dan kebudayaan. Ilmu adalah seperangkat pengetahuan yang merupakan hasil pemikiran manusia yang memiliki metode atau cara tertentu yang berguna untuk umat manusia, agar manusia dapat bermanfaat bagi kehidupannya sendiri dan bagi kehidupan orang lain di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Atau banyak juga yang mengetahui kalau ilmu itu pengetahuan yang sudah tertulis secara sistematis, atau juga pengetahuan yang sudah tertulis dalam banyak buku suatu disiplin ilmu. Itu ilmu. Itu mungkin pengetahuan, pengertian lain dari ilmu, tapi yang dimaksud ini adalah yang tadi saya sebutkan. Dan lanjut ke kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat di dalam pikiran manusia, yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat abstrak atau nyata. Itu yang disebut kebudayaan. Nanti bisa dibaca sendiri dalam makalah, sudah tertulis dan dipahami. Silahkan nanti kalau ada yang kurang paham ditanyakan ketika diskusi dalam WA group. Lanjut, yakni perwujudan dari kebudayaan. Benda-benda yang merupakan hasil karya yang dibuat oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupaya perilaku, dan benda-benda yang sifatnya nyata, yang bertujuan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Misalnya, pola-pola perilaku atau tingkah laku. Yang kedua, bahasa sehari-hari, peralatan yang digunakan dalam kehidupannya, organisasi sosial, religi, seni, adat, istiadat, dan lain-lain. Itu yang saya sampaikan dari awal presentasi ini, yakni mengenai definisi ilmu dan budaya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Baik, selanjutnya saya dari Salamah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang hubungan ilmu dan budaya. Dari beberapa literatur yang ada, hubungan ilmu dan budaya dijelaskan dalam 4 hal, yakni yang pertama, ilmu merupakan bagian dari budaya, karena dalam budaya banyak unsur yang terkandung, termasuk ilmu itu sendiri. Perkembangan ilmu akan mempengaruhi berkembangnya budaya di masyarakat, dan juga berkembangnya kondisi masyarakat mempengaruhi perkembangan ilmu. Sebagai contoh, penemuan teknologi baru merubah cara masyarakat dalam beraktivitas. Dahulu, alat transportasi darat dengan kuda, sekarang dapat dengan menggunakan motor atau mobil. Dan sebaliknya, masyarakat yang masih fanatik akan susah mengembangkan ilmu di masyarakatnya. Contoh, sebuah perkampungan di Jawa Barat yang tidak mau memiliki rumah yang bagus. Yang kedua, yakni ilmu memberikan sumbangan terhadap budaya berupa nilai yang terkandung dalam ilmu, yakni tentang etika, estetika, dan logika. Ilmu merupakan sumber nilai dan tata hidup bagi perkembangan kepribadian secara individual maupun perkembangan masyarakat secara global. Contoh, ilmu agama, ilmu sosiologi, matematika, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, yakni ilmu turut membentuk profil budaya, bukan saja lewat aspek-aspek teknisnya, melainkan juga dengan jalan memberikan pandangan-pandangan yang membuahkan sikap baru. Contoh, profil kehidupan masyarakat kota yang sudah maju dengan teknologi dan informasi, berbeda dengan profil masyarakat pedalaman dengan budaya yang berkembang adalah budaya agraris
dan ilmu yang berkembang adalah ilmu pertanian. Dan yang terakhir, ilmu dan budaya membentuk sebuah konsep yang dinamakan ilmu budaya dasar. Konsep ilmu digunakan untuk mempelajari budaya. Ilmu budaya dasar berbeda dengan pengetahuan budaya. Pengetahuan budaya mengkaji masalah nilai-nilai manusia sebagai makhluk berbudaya atau homo humanus. Sedangkan ilmu budaya dasar bukan ilmu tentang budaya, namun tentang pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan budaya. Peranan ilmu terhadap pengembangan kebudayaan. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan, dan pengetahuan merupakan unsur dari sebuah kebudayaan. Kebudayaan di sini merupakan satu sistem nilai, tata hidup, dan sarana yang ada dalam kehidupan manusia. Ilmu dan kebudayaan merupakan dua hal yang sangat penting, di mana satu sama lainnya saling bergantung dan saling mempengaruhi. Pada satu sisi, perkembangan ilmu dalam suatu lingkungan masyarakat itu sangat tergantung pada kondisi kebudayaan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Sedangkan sisi lain, perkembangan ilmu itu juga akan berpengaruh terhadap jalannya kebudayaan. Menurut Talcott Parsons, ilmu dan kebudayaan itu saling mendukung satu sama lain. Dalam beberapa tipe lapisan masyarakat, ilmu itu dapat berkembang sangat pesat. Demikian pula sebaliknya. Lingkungan masyarakat tidak akan dapat berfungsi dengan baik jika tidak didukung oleh perkembangan yang sehat dari ilmu dan penerapannya. Untuk mengembangkan kebudayaan nasional, ilmu memiliki peranan ganda, yakni yang pertama, ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung terselenggaranya pengembangan kebudayaan nasional. Kemudian yang kedua, ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak suatu bangsa. Menurut fungsinya, ilmu bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ilmu sebagai satu pola berpikir, dan yang kedua, ilmu sebagai asas moral. Dalam hal ini, saya akan sedikit menguraikan bagaimana ilmu bisa dikatakan sebagai suatu pola berpikir dan ilmu sebagai asas moral tersebut. Yang pertama, ilmu sebagai satu pola pikir. Dikatakan ilmu merupakan satu pola pikir di mana dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan, maka ilmu dapat diandalkan. Berpikir itu bukan satu-satunya cara untuk menghasilkan pengetahuan, demikian pula dengan ilmu. Ilmu bukan satu-satunya hasil dari kegiatan berpikir. Ilmu itu merupakan hasil dari proses berpikir berdasarkan pada langkah-langkah tertentu atau sering kita sebut sebagai cara berpikir ilmiah. Beberapa karakteristik ilmu dikatakan sebagai salah satu proses atau syarat berpikir ilmiah ialah yang pertama, ilmu mempunyai peranan sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dan bisa dipahami oleh akal manusia. Yang kedua, alur pola pikir yang logis dan konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, pengujian dapat dilakukan secara empiris sebagai salah satu kriteria kebenaran yang objektif. Apabila sebuah pernyataan bisa dijabarkan secara logis dan telah teruji secara empiris, maka barulah ilmu itu dapat dianggap benar secara ilmiah yang nantinya akan memperkaya khazanah pengetahuan ilmiah. Yang keempat, mekanisme ilmu itu bersifat terbuka terhadap koreksi atau perubahan. Kemudian ilmu sebagai asas moral. Ilmu merupakan hasil dari kegiatan berpikir untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Dalam menetapkan suatu pernyataan apakah itu benar atau salah, maka seorang ilmuwan akan menarik kesimpulannya berdasarkan kepada argumentasi yang terdapat dalam pernyataan itu dan bukan berdasarkan pengaruh yang berbentuk dari kekuasaan kelembagaan yang mengeluarkan pernyataan itu. Kebenaran bagi seorang ilmuwan mempunyai fungsi atau kedudukan yang universal bagi umat manusia dalam upaya meningkatkan
martabat kemanusiaannya. Dalam perkembangannya, filsafat ilmu yang mencangkup 3 aspek kajian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan meletakkan kelima unsur manusia yakni cipta, rasa, karsa, nafsu, dan nurani yang universal tersebut dalam lingkungan kajian epistemologi, maka dapat dibangun ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan serta cabang-cabangnya seperti sosiologi, psikologi, ilmu politik, ilmu manajemen, dan antropologi, serta cabang-cabang keilmuan lainnya. Perkembangan ilmu di bumi bagian timur itu ada 4. Yang pertama adalah zaman Islam. Sejak awal kemunculan Islam itu memberikan tempat tersendiri bagi ilmu. Wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah mengenai membaca dan menulis. Kemudian Islam juga memberikan tempat tersendiri bagi orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Selain itu dapat kita lihat juga pada abad klasik, abad ke-7 sampai ke-13 sebelum Masehi, di mana di situ banyak sekali ilmuwan baik dari ilmu agama maupun dari ilmu umum. Kemudian yang kedua adalah Taoisme. Ajaran filsafat Tiongkok tradisional itu dipengaruhi oleh ajaran Taoisme dan Konfusianisme. Taoisme ini adalah ajaran yang menekankan tentang hubungan antara manusia dengan alam. Agama Tao ini memiliki 4 ajaran. Yang pertama adalah Dao. Dao ini menjelaskan tentang proses kejadian dari semua benda yang ada di alam semesta, baik yang hidup maupun yang tak hidup. Kemudian dari Dao ini lahirlah yang namanya Yin dan Yang. Yin dan Yang itu adalah setiap benda yang ada di alam semesta, hidup ataupun tak hidup, itu memiliki aliran Yin dan Yang. Yin merupakan aliran positif dan Yang merupakan aliran negatif. Aliran ini saling melengkapi satu sama lain sehingga menghasilkan kekuatan dan tenaga untuk mencapai keseimbangan. Ajaran yang ketiga adalah pandangan mengenai manusia. Manusia yang sombong dan melakukan hal-hal di luar kemampuannya pasti akan mengalami duka dan derita. Intinya adalah kita dilarang untuk melampaui batasan kita, dilarang untuk terlalu membanggakan apa yang kita miliki. Kemudian ajaran yang keempat adalah tentang etika. Agama Tao ini menggabungkan antara ilmu pengetahuan, ilmu filsafat, dan ilmu kedewaan. Mereka percaya bahwa manusia sejati bisa mencapai kesempurnaan, artinya menjadi dewa ataupun dewi, apabila mereka dapat melakukan jasa yang sangat besar sekali bagi orang lain maupun manusia maupun masyarakat, bagi orang lain maupun masyarakat. Kemudian Konfusianisme ini merupakan aliran filsafat yang menjelaskan tentang satu organisasi sosial, tentang akal sehat dan pemikiran yang bersifat praktis. Konfusianisme ini memberikan sebuah sistem pendidikan dan konvensi-konvensi yang tegas dari etika sosial kepada masyarakat yang ada di Cina. Konfusianisme ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk membentuk suatu dasar etika untuk sistem di kalangan keluarga tradisional Cina dengan struktur yang kompleks dan ritual-ritualnya terhadap pemujaan leluhur. Konfusianisme ini juga diterapkan dalam pendidikan anak-anak, di mana mereka harus mempelajari aturan-aturan yang dibutuhkan bagi kehidupan mereka agar bisa menyatu dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah Buddhisme, yaitu aliran yang mengajarkan tentang apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi penderitaan seseorang. Inti dari ajaran ini bahwa di dunia ini manusia pasti menghadapi yang namanya masalah, kesedihan, penderitaan, kegelisahan, dan yang lainnya. Maka ajaran Buddha inilah yang akan menghapus penderitaan tersebut.
Selain contoh perkembangan ilmu dan kebudayaan yang telah diuraikan, kita juga tidak boleh merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu itu sendiri. Sekiranya ada 7 nilai yang dapat kita ambil dari hakikat keilmuan itu, yaitu kritis, rasional, logis, objektif, terbuka, menjunjung kebenaran, dan pengabdian universal. Lalu, di manakah peranan ke-7 nilai tersebut dapat dilaksanakan dalam pengembangan kebudayaan nasional? Pengembangan kebudayaan nasional itu pada hakikatnya adalah perubahan dari kebudayaan-kebudayaan yang bersifat konvensional ke arah situasi kebudayaan dari yang lebih mencerminkan aspirasi dan tujuan nasional yang sesuai dengan tuntunan zaman, yang pada akhirnya pengembangan kebudayaan itu akan bersifat fungsional. Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ilmu dan ilmu adalah bagian terpenting dalam membangun dan mengembangkan kebudayaan nasional di suatu negara. Ilmu dan kebudayaan itu memiliki hubungan ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan, bagaikan uang logam yang memiliki 2 sisi yang saling melengkapi. Kebudayaan yang ada dan berlaku di masyarakat harus didasari oleh ilmu agar kebudayaan yang ada tersebut dapat berkembang seperti yang seharusnya. Sebaliknya, ilmu itu tidak akan dapat berkembang tanpa adanya kebudayaan. Sekiranya cukup sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon ditambahi, apabila ada lebihnya ya udah. Cukup sekian. Apabila ada salah kata atau salah keterangan mohon dibenahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.